kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimohon. Berdoa selesai. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk dengan tertib. Tapi sebelum kita mulai, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, sekretaris hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, oke. Kemudian untuk kelasnya sudah rapi, tidak ada sampah, meja rapi, semuanya rapi, dan kelas juga sejuk. Berarti menandakan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Oke, bisa ya? Siap ya? Siap. Kalau dari dengar suaranya berarti sangat semangat. Kalau begitu Ibu undang untuk berdiri. Oke, jadi kita mulai ice breaking yang pertama. Kalau Ibu nanti bertanya, silahkan dijawab, oke? Setelah itu nanti kita masuk ke smart teacher. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai dari sekarang. 11.5 Siap. 11.5 Siap. 11.5 Siap. Siswa 11.5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa 11.5 semuanya. Hebat. Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Glorious. Jaya, jaya, jaya. Iya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Jadi supaya lebih panas lagi kita mainkan yang ini. Masih ingat ya? Tangan ke depan menggapai, ke tangan ke atas menggapai bintang. Bisa ya? Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tas sudah tegak, tangan dibuka, lung-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 22 jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan,
3 jari kiri ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, silahkanlah duduk dengan tertib. Sudah ada yang mengantuk? Tidak ada yang mengantuk ya? Sepertinya wajahnya senyum-senyum hari ini. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi. Di sini Bu tampilkan dulu PowerPoint-nya. Jadi materi kita hari ini adalah text procedure. Ya, jadi gambar ini sebenarnya ada kaitannya nanti dengan ini. Tapi perlu Anda ketahui dari materi hari ini, topik pembahasan yang akan kita pelajari secara bersama, yaitu yang pertama, kamu nanti akan mendapatkan apa sih pengertian dari text procedure. Yang kedua, nanti setelah tahu apa pengertiannya, kita berangkat kepada struktur dari text procedure. Dan yang terakhir nanti ke bahasa text procedure. Sebelum kita mulai juga, di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu nantinya mampu menuliskan teks prosedur tentang topik yang kamu kenali sesuai dengan struktur dan bahasanya secara runtuh. Sampai di sini ada kira-kira bahasa yang kurang mengerti? Paham? Berarti inti pembelajaran kita hari ini kamu mampu nanti menuliskan teks prosedur. Kita masuk ke sini. Di sini ada nanti video. Silahkan nanti kamu simak video ini. Catatlah informasi yang menurutmu penting bagi dirimu. Sudah siap ya? Oke, silakan diambil bukunya. Ketika ada informasi penting, silakan kamu catat. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai. 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 Kita mul
Dari video yang sudah kamu saksikan, siapa yang bisa memberikan pendapatnya ke ini? Apa kaitannya video dengan materi hari ini? Mas, silakan. Kedua video tersebut sama-sama memberitahu sama langkah-langkah membuat video sederhana dan dari yang dimana saudara itu adalah tes yang memberitahu langkah-langkah Atau cara. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas. Pertanyaan kedua. Dari kamu simak video pertama, kedua, sebenarnya ada video yang ketiga. Nanti bisa kamu lihat di YouTube Sastra Sia Sigma aja. Yang ketiga itu ada penampilan dari Cindy Thalia, kakak kelas kami yang sudah alumni, itu membuat hand sanitizer. Jadi dari 1 dan 2, apa kesamaan yang kamu peroleh? Kesamaan dari video itu. Apa kesamaan penyajian dari kedua video? Siapa yang bisa? Apa kira-kira kesamaan? Jessica, silakan Jessica. Dari kedua video tersebut sama-sama menunjukkan cara membuat sesuatu yang sederhana, terus strukturnya juga Sama, benar sekali. Tepuk tangan untuk pertanyaan terakhir. Jika kamu cermati video tadi, siapa yang bisa menyajikan ke ibu prosedur mana yang kan ada strukturnya, struktur tadi sini ya, struktur apa saja yang terjadi? Siapa yang bisa? Oh, Federik. Ya, Federik silakan. struktur yang terjadi di video tersebut adalah tujuan, langkah-langkah dan penegasan. Tujuan, langkah-langkah dan penegasan. penegasan ulang atau penutup. Tepuk tangan untuk ini. Terima kasih. Sejauh ini masih bisa menangkap video, menyimak dengan baik dan mampu menuliskan secara cepat untuk informasi yang diperoleh. Itu 3 pertanyaan cukup di awal. Nah, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, di sini Ibu sudah bagi ke dalam bentuk kelompok. Silakan Anda bergegas secara tertib membentuk kelompok yang sudah ditentukan di depan. Silakan. Secara tertib. Baik. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bekerja, bukalah dia hektarnya dengan baik supaya tidak mengkoyak dari kertas sapu. Bisa. Yang putih, kertas putih di depan itu untuk mengisi daripada jawaban kamu. Nah, ini siapa bagi tugasnya, siapa yang mencatat, siapa yang membuat, ini cadangan. Tulisannya harus rapi ya, ingat penulisan yang berlaku bahasa Indonesia. Tanggal jangan lupa. Udah kan? Siapa yang bertugas menulis? Ya. Kemudian ini tugasnya buat ini presentasi lagi. Tulisan siapa yang rapi? Siapa yang membuat? Iya, jadi tidak bisa. Boleh. Ganti apa kerjanya? Presentasi aja. Presentasinya.
Pembuat. Francesco. Ide, memberikan ide. Udah, aduh cepat. Nanti kelompoknya yang bagus. Jadi dengarkan ya, untuk kelompok 1 yang dibuat itu nanti adalah topeng, tas ya. Kemudian yang kedua itu membuat kupu-kupu. Kupu-kupu kalian kan? Kemudian yang ketiga itu burung. Yang keempat ini bunga. Bunga apa? Oh bisa. Udah ada hasilnya. Jangan naik turun ke puncak gunung ya.
Tapi jelas belakang. Tapi hubungan tulismu hampir error. Kamu misalnya main praktiknya itu pada kata ini, kata ini. Gak usah lagi dituliskan, nanti kamu secara lisan aja. Jadi ini apa? Berapa menit lagi ya? Kurang rapi. Ini kan bisa digolong gini. Udah, tiga. Deklaratif itu apa? Deklarasi kalimat ya, jadi dengan ada
Tanggal ya, jangan lupa tanggal. Tanggalnya di sebelah kanan. Ini bunga kan jadi kan jadi nggak dia. Kalau yang tadi Ibu, contoh langkah satu di bawahnya tulisan ini. angka langkah satu Yang angka satunya di bawah. Oke, 1 menit lagi. Siap tidak siap ya? Oke, pas 833. 833. Sudah berhentilah bekerja. Ini yang berlaku tadi belum presentasi. Presentasi mau. Silakan maju. Tiga. Lebih cepat ya. Yang lain berhenti mengerjakan pekerjaannya. Silakan berbeda lagi. Tidak boleh. Oke, silakan mampir yang bersangkutan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini kami akan mempresentasikan hasil dari itu. Di sini kami akan mempresentasikan cara membuat burung dari kertas stencil. Pertama-tama perkenalkan, saya Bersawi beserta dengan teman-teman saya. Saya Juni Asdani. Saya dikatakan saya Mas. Burung adalah salah satu jenis hewan yang memiliki kemampuan untuk terbang. Jadi, tujuan pembuatan burung dari kertas ini ialah agar dapat meningkatkan daya ingat, imajinasi, dan pemahaman. Alat dan bahan yang kami gunakan ialah kertas stencil, penggaris, pensil, penghapus, dan pena. Nama alat-alatnya ialah yang pertama, ambil satu buah kertas pensil, lalu lipat diagonal dan potong bagian bawah yang tersisa terkait garis maupun yang kedua, lalu tarik ujung agar bagian bawah melewati garis yang sudah dilipat. Kemudian lipat lagi tepat pada garis tengah dan bukalah ujung lipatan lalu tutup menjadi lipatan yang lebih tinggi. Yang keempat, tarik setiap ujung sisi kertas pensil dengan menggaris agak. Setelah itu, tekan ujung sisi agak lebar ke dalam agar bisa terlihat seperti saya di ujung kertas. Jika burung sudah selesai, gambarlah mata burung dengan menggunakan pensil atau pensil. Jadi ini hasilnya. Baik. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Silakan. Tidak ada. Kembalilah dulu. Lanjut. Satu kelompok lagi lah ya waktu ya. Kelompok lagi kelompok si Justin.
belum ada nanti kebahasaannya, kebahasaan dari Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Janihan. Nama saya Kalita. Jadi di sini kami akan membuat cara membuat buku dari kertas pensil. Jadi pertama tujuan dari membuat buku ekstra ini yaitu sebagai pengganti. Jika Anda lupa membawa buku kecil di saat penting seperti menulis penjelasan dari guru-guru seperti itu. Dan alat bahannya yaitu yang pertama 1 lembar kertas pensil, yang kedua gunting, yang ketiga hektar. Ada juga pelengkapnya. Yang pertama lipatlah lembar kertas menjadi 8 bagian. Yang kedua buka lipatan kertas tersebut. Buka lipatan kertas tersebut, Anda akan melihat di 8 bagian terpisah itu akan menjadi halaman buku. Kemudian yang ketiga, lipatlah sisi pendek kertas ke sisi pendeknya juga. Kertas harus dilipat ke arah yang berlawanan dengan lipatan pertama. Yang keempat, potong kertas tersebut, letakkan kertas dengan sisi yang terlipat, kemudian potong di sepanjang garis lipatan vertikal pada tengah-tengah kertas sampai membelah garis lapisan horizontal. Yang kelima, buka lipatan maka bisa dilihat ada lubang di tengah-tengah kertas. Lalu gunting lubang dari kertas tersebut. Yang keenam yaitu lipat kertas menjadi 2 sisi panjang ke sisi panjang tersebut. Yang ketujuh, lipat kertas membentuk buku. Putar kertas sehingga bagian yang dipotong berada di atas. Lalu 8, ratakan bukunya, kemudian di hektar dan dihias seperti begitu. Struktur yang berada dalam teks isi prosedur kami adalah struktur tujuan dan struktur langkah-langkah. Kebangsaan dari isi teks itu sebagai dalam perubahan material dan produksi elektoral kalimat dan kalimat orang. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah presentasi. Untuk kelompok Mendelin, hasilnya coba angkat. Itu bunga apa? Tulip. Bunga tulip. Yang satu lagi mana? Yang tadi satu lagi yang dipegang hidup tadi. Oh, itu jadinya. Oke, sip. Bunga tulip. Kemudian kelompok Marsya, itu apa jadinya? Ini kupu-kupunya. Kemudian yang ini, coba lakukan. Apa ini? Oke, baik. Nanti semuanya berhasil ya. Tepuk tangan dulu. Oke, karena waktu sudah mau habis. Baik, kamu sudah melakukan LKPD. Nanti akan dikumpulkan sama ketua biar itu dinilaikan. Kita lanjut yang ke berikutnya. Dari LKPD yang sudah kamu lakukan itu semuanya sudah benar, meskipun ada beberapa perbaikan nantinya. Itu dari segi kalimat. Kemudian kita masuk ke materi. Di sini Ibu akan jelaskan materi hari ini, teks prosedur. Yang perlu kamu ingat dari teks prosedur yaitu teks yang berisikan langkah-langkah tentang apa membuat sesuatu, baik benda, makanan, dan lain sebagainya. Itulah teks prosedur. Sampai di sini masih bisa dikunci apa itu prosedur? Di bahasa Inggris kalian belajar teks prosedur juga kan? Kemudian yang kedua, di dalam teks prosedur pasti memiliki yang namanya struktur. Strukturnya yang perlu kamu ingat
pertama. Apa tujuannya membuat diri sederhana? Ya kan? Harus kamu jelaskan. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya apa saja? Sediakan dulu alat bahannya, baru ikutlah prosedur-prosedur di langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir itu penegasan ulang. Penegasan ulang itu disebut juga Rocky sebagai penutur. Ya, kamu tegaskan kembali dari isi teks prosedur kamu. Jadi bisa dikunci tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kemudian kita lanjut ke kebahasaan. Untuk kebahasaan sama dengan struktur, ada 3 jumlahnya. Kebahasaan yang pertama bisa kamu lihat. Yang pertama dia menggunakan konjungsi temporal. Contohnya itu kata kuncinya setelah, kemudian, selanjutnya. Dari kedua kelompok yang menyajikan, ada nggak menggunakan konjungsi temporal? Ada. Kata apa yang sering digunakan? Kemudian, benar sekali. Itulah konjungsi temporal. Kemudian penggunaan kalimat. Di sini bisa kamu lihat ada terbagi menjadi 3 kalimat: interrogatif, deklaratif, imperatif. Interrogatif itu apa? Angkat tanganmu. Kalimat tanya. Kalau di bahasa Inggris ada kan interrogatif kan? Nah, kata kunci biasanya kalimat tanya diakhiri dengan tanda apa? Tanda tanya. Pintar, terus. Kemudian kalimat deklaratif. Siapa yang tahu deklaratif? Pernyataan diakhiri dengan titik. Benar sekali, bagus. Kemudian yang ketiga kalimat imperatif. Kepinan duluan ya. Kalimat perintah. Biasanya diakhiri dengan tanda benar sekali. Berarti sampai di sini bisa dipahami ya. Pertanyaannya, sejauh kelompok menyajikan, ada tidak menggunakan kalimat interrogatif? Tidak ada. Jadi ini jarang sebenarnya, tapi kemungkinan ada interrogatif. Kemudian untuk kalimat imperatif ada tadi. Siapa yang bisa menyebutkan 10? 10 yang dari dikasih satu. Enggak. Contohnya ini. Masih. Lakukanlah, ikatlah, guntinglah, potonglah, masaklah, rebuslah, bukalah, tutupkan, tiriskan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian kita masuk yang berikutnya menggunakan perba. Perba di sini terbagi menjadi 2 penti. Perba apa? Karena dia tidak pernah tapi bukan. Perba material sama Oke, perba material. Rocky, coba perba material. Sajikan dulu yang punya kelompok sajikan. Apa saja perba materialnya? 2 material itu apa? Bahan. Selotip. 3 berapa kali? Apa perba materialmu? Oke, cukup. Kemudian perba tingkah laku. Nah, di sini perba tingkah laku maksudnya adalah pernah kamu dengar kata tunggulah sampai itu berhenti. Kira-kira tingkah laku yang dilakukan itu apa? Menunggu. Posisi menunggu ini bagaimana? Iya, posisinya gimana? Berdiam diri, baru berdiri, baru apa lagi? Banyak hal kan? Kalau kita menunggu ini kan bisa banyak hal kan? Bisa berjalan sebentar, bisa berdiri memantu, bisa bercakap dengan temannya. Itulah perba tingkah laku. Jadi Bu, sama enggak imperatif dengan tingkah laku? Sebenarnya dia sama. Ya sama, tapi ini lebih kepada prosesnya. Sampai di sini bisa diingat? Bisa. Jadi jangan dilupakan ya, temporal menggunakan kalimat Francesco. Yang ketiga perba. Sudah cukup. Kemudian kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh. Untuk menemukan ini tujuan, biasanya ini letaknya di awal, tengah, akhir. Terkadang tujuan ini juga bisa dapat nanti di akhir. Jadi dia bisa deduktif, bisa induktif. Kemudian kita ke sini. Tak
pagi ini, kira-kira ini masuk ke dalam kategori apa, Francesco? Dari struktur yang ini masuk ke mana ini? Tujuan, pintar kamu. Yang berikutnya, yang tangan dulu. Berikutnya, pertama, kedua, ketiga. Tunggu. Ke si Penti. Termasuk struktur apa Penti? Pintar. Pertanyaannya, di mana letak penegasan benar? Tidak ada. Tapi di sini ada, dituliskan. Kenapa di sini tidak ada? Ada yang bisa menjelaskan sama Ibu? Di sini tidak ada penegasan ulang, tapi di struktur ada penegasan ulang. Tidak wajib atau bersifat opsional. Penegasan ulang itu bersifat opsional. Tepuk tangan. Oke, kemudian, nah inilah hasil analisisnya. Jadi seperti yang kamu lakukan itu, tujuannya itu ya yang pertama, pastinya di paragraf pertama. Tujuannya itu agar motor menjadi bersih dan nyaman dikendarai, ya kan? Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya itu tadi yang ini, semprot, bilas, keringkan. Kemudian penutupnya ini, kalau dia tidak ada, bisa kamu gunakan pakai bahasa kamu sendiri. Bisa menjadi? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ke konjungsi temporalnya. Nah, konjungsi temporalnya. Kalau dari teks yang tadi, konjungsi temporal yang bisa dilihat adalah ada menggunakan kata setelah, kemudian dan selanjutnya ada W-nya, sorry ya. Kemudian untuk penggunaan kalimat deklaratif itu tadi yang pertama, mencuci motor bisa membuat kendaraan terlihat bersih dan nyaman dikendarai. Intinya dia menyatakan, memberikan pernyataan, bukan pertanyaan. Apa bedanya di pernyataan dengan pertanyaan? Pernyataan? Oke, bagus. Tepuk tangan tuh. Kemudian kalimat imperatifnya ada ditemukan kata keringkan, bilas, semprot. Berikutnya kalimat interrogatifnya tidak ada karena tidak ada penggunaan tanda tanya di dalamnya. Kalau kita membuat kalimat interrogatifnya bisa. Berarti harus kamu ubah susunan kalimatnya menjadi kalimat tanya. Kemudian verba material. Nah, verba material yang digunakannya itu adalah menggunakan sabun, air, seperti yang dikatakan sebelum tadi, hexter, isolatif, dan lain sebagainya. Sedangkan verba tingkah lakunya itu tidak ada. Sampai di sini cukup? Kemudian kita lanjut evaluasi. Jadi di sini ada evaluasi untuk kegiatan kita hari ini. Besok dikumpulkan stipend saja, kasihkan. Tuliskan nanti namanya. Ini dikerjakan. Itu ada soal. Di situ ada 10 soal. Sini dikumpul, luar biasa kalian. Besoknya apa? Ya, cara menjawabnya adalah lingkari. Ada yang belum dapat? Ya, nama kamu, kelas, tanggal. Bisa ya? Tanggal kamu mengerjakan evaluasi. Disimpan bagus-bagus evaluasinya. Kemudian dari hasil pembelajaran
kali memulainya terambil waktu, jadi ibu ambil sedikit waktu. Siapkanlah ketua untuk mengakhiri pembelajaran. Dari siap. Beri salam supaya guru.